suruh mulai. Bentar ya. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada sore hari ini di penghujung tahun 2024. Alhamdulillah tidak terasa ya, waktu sudah berjalan, Fatwa TV sudah menemani pemirsa Fatwa TV, pemirsa semua, selama kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun kita berusaha dari awal sehingga sampai titik ini kita menemani dengan sepenuh hati. Kita usahakan menyuguhkan beberapa konten-konten ilmu yang disediakan oleh narasumber yang sangat mumpuni dalam ilmunya, insya Allah seperti itu ya. Semoga Allah berkahi ilmu yang ada pada mereka. Para asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang ada sekarang saat ini, dulu waktu berada Fatwa TV itu masih 11 orang, dan alhamdulillah tidak terasa pada di penghujung tahun 2024 ini Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad sudah tergabung menambah 2 anggota lagi, yaitu semuanya menjadi 13 ustadz gitu ya. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada mereka. Barakallahu fiik. Dan hari ini adalah hari terakhir bulan tahun 2024. Di sore hari ini, sore yang terakhir, insya Allah semoga Allah panjangkan program ini dengan Ustadz yang membina di acara ini, program live interaktif yang kali ini berjudul Tarbiyah Islamiyah ya, live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Nah, semoga program ini bisa berumur panjang, ustadznya juga diberikan umur yang panjang dalam kesehatan dan ketaatan kepada Allah, juga saya. Barakallahu fiik. Dan untuk menghobi acara ini juga bervariasi. Dulu waktu pertama masih dalam telepon yang 021 212 32333. Nah, sekarang sudah ditambah, udah hampir berjalan hampir 1 tahun ya, di telepon WhatsApp. Ya, kita mulai membuka telepon WhatsApp di 0821 7000 6087. Itulah nomor telepon WhatsApp kami. Tentunya kami berharap interaksi antara yang bertanya di program lebih dari sekedar bertanya, bisa lebih aktif lagi. Kami menerima kritik dan saran yang sudah kami berjalan selama 5 tahun Fatwa TV. Semoga saran-saran yang disampaikan bisa membuat kita menjadi lebih bisa bebenah diri lagi ya, bisa memperkuat lagi temanya, memperkuat lagi kontennya, memperindah lagi tampilannya, memperjernih lagi audionya. Barakallahu fikum. Dan semoga Ustadz yang mengasuh, yang menemani Fatwa TV ini juga Allah berikan keluangan waktu yang cukup untuk bisa menemani pemirsa Fatwa TV dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Fatwa TV ya. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, kali ini alhamdulillah Ustadz yang mengasuh acara ini, Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, sudah tergabung bersama kita sama-sama. Nah, sekarang kita coba sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, alhamdulillah. Bagaimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Kami tahu bahwa antum pasti sibuk ya, Mas, dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah antri sejak lama akhirnya semoga bisa antum terdelivery dia solusi-solusinya bagi mereka yang bertanya, Ustaz. Begitu, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Dan di sore hari ini kami tetap ingin meminta kepada antum nasihat atau faedah ya, untuk bagi semua kami di studio, juga pemirsa Fatwa TV yang di rumah ya, di gadget terutamanya, sudah tidak di TV lagi ya, sekarang udah jarang di TV ya, di gadget, jadi bisa menyaksikan antum dengan acara ini dan mengambil ibrah dari apa yang sudah antum sampaikan berupa nasihat awal atau sampai akhir acara ini. Barakallahu fiik. Dan tafadhal Ustaz untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum.
kita mungkin kebanyakan sedang berlibur ya, Berlibur. di rumah karena memang akhir tahun dari semester yang pertama di tahun pembelajaran. Namun sebagian pula sudah memulai bahkan pada semester yang kedua di tahun pembelajaran ini. Sebagiannya mungkin bersiap-siap. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit berbicara atau memberikan masukan-masukan terkait dengan mereka yang telah mengambil boarding atau pesantren sebagai tempat untuk belajar. Terutama nasihat ini saya berikan kepada para musyrifin dan musyrifat, para musyrif dan musyrifah, ustadz dan ustadzah yang menangani keasramaan. Perlu kita sadari bahwa kepergian kepergian peserta didik ke pesantren adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia di jalan Allah hingga ia pulang. Ada beberapa hal yang terkait khususnya dengan mereka yang baru saja masuk ke dunia pesantren. Para peserta didik atau para santri dan santriwati menghadapi beberapa hal yang kita bisa sebut sebagai salah satu di antara tantangan. Ya. Terutama nanti ketika kita menghadapi tahun pembelajaran yang baru atau terkadang problem-problem tersebut juga terjadi pasca liburan. Yaitu apa? Pertama adalah terkait dengan masalah adaptasi. Ya. Ada perbedaan antara lingkungan keluarga dengan lingkungan pesantren. Ya. Tentu perbedaan ini akan mempengaruhi bagaimana kesiapan seorang peserta didik di dalam memulai kegiatan belajar mengajar. Nah, masalah adaptasi ini adalah masalah yang perlu dipahami oleh ustadz, ustadzah, musyrif, musyrifah yang menangani kepengasuhan. Ya, bagaimana kita berupaya untuk menjadi bagian yang terpenting di dalam mempermudah adaptasi tersebut. Ya. Bagaimana caranya? Ya, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan melakukan apa yang kita sebut dengan mentoring, yaitu sebuah pendampingan. Ya, ibaratnya dia sedang kehilangan sebuah lingkungan, ya, yang dia merasa semuanya saling mendukung. Ya. Abahnya, ya, uminya, ya, kemudian anggota keluarga yang lain. Ya. Kemudian dia berpindah kepada lingkungan di mana lingkungan tersebut ya, bisa dikatakan adalah lingkungan yang semuanya adalah teman-temannya atau mayoritasnya. Ya. Dia mendapatkan ustadz atau ustadzah ya, yang menangani sekian banyak santri atau santriwati. Ya. Oleh karenanya seorang ustadz atau ustadzah yang bertugas harus memposisikan dirinya sebagai seorang mentor yang berupaya untuk mendampingi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, ya, perubahan-perubahan yang mungkin membutuhkan arahan, ya, kesiapan mental dan seterusnya. Dan juga bisa dilakukan selain mentoring adalah kegiatan yang sifatnya adalah konseling, ya. Dan otomatis dengan adanya program konseling itu berarti kita atau pesantren harus mempunyai ustadz ustadzah atau bagian tertentu yang siap untuk mendengar, ya, yang siap untuk duduk bersama, yang mengamati santri atau santriwatinya yang
sepertinya sedang ada problem atau sedang ada masalah terutama dalam hal adaptasi ini. Kemudian bisa juga dilakukan semacam kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah sosial, ya, kebersamaan di antara mereka yang insya Allah akan menambah kehangatan dan kebersamaan. Ya, jadi masalah yang pertama yang mungkin timbul atau tantangan sebuah kehidupan dalam asrama adalah tantangan terkait dengan adaptasi. Kemudian yang kedua, tantangan yang bisa kita katakan sebagai sebuah lingkungan yang dalam tanda kutip dan tanda tanya ya, lingkungan tertutup. Maksudnya bahwa ketika dia berada di tengah keluarganya, dia berada di dalam keleluasaan yang lebih besar, ya. Dan seakan-akan tidak ada mungkin lingkungan yang kemudian membatasi dirinya dari gerak, ya, dari keinginan dia pengen keluar cari makan, dia pengen berziarah berkunjung ke temannya, dia pengen menyalurkan minat dan bakatnya dimanapun, ya, adalah lingkungan yang terbuka. Ya. Ketika kemudian dia kembali ke pesantren atau dia memasuki dunia pesantren, maka lingkungan itu menjadi lebih sempit tentunya, ya. Menjadi dalam tanda kutip tadi agak tertutup. Meskipun pengertian ini tidak selalu berkonotasi negatif, ya, karena lingkungan yang baik akan menjadikan seseorang lebih baik, ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dijelaskan, ya, almaru ala dini khalilihi, bahwasanya seseorang itu adalah merupakan dalam hal agama mengikuti temannya. Ya. Nah, teman-teman di pesantren tentunya adalah teman-teman atau sahabat-sahabat yang kita harapkan lebih baik, ya, lebih kondusif, ya. Namun bukan tidak mungkin bahwa ada perasaan tersebut, ya. Nah, bagaimana kita menangani tantangan yang kedua ini, yaitu tantangan yang terkait dengan lingkungan yang terkesan mungkin pada sebagian orang adalah tertutup. Yang pertama, kita atau pesantren bisa mengupayakan adanya eksplorasi minat, ya. Tentunya kemampuan untuk ini antara satu pesantren dengan pesantren yang lainnya berbeda-beda, ya. Tetapi ada hal yang bisa diupayakan insya Allah dengan minat, ya. Kadang-kadang sebagian orang cukup dengan olahraga-olahraga tertentu, ya. Sebagian anak pokoknya ada lapangan bola selesai mungkin, ya. Sebagian anak mungkin perlu yang lebih dari itu, ya. Yang jelas minat satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, di antara hal yang bisa menanggulangi perasaan lingkungan yang tertutup adalah bagaimana diupayakan ada eksplorasi terhadap minat dan bahkan mungkin bakat lebih baik lagi, ya. Kalau seandainya sebuah sekolah atau sebuah pesantren memiliki fasilitas yang cukup, memiliki kemampuan yang memadai untuk minat dan bakat, tentu itu adalah lebih baik. Kemudian di antara yang juga bisa dilakukan di dalam masalah ini adalah bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif, ya. Karena anak seusia SMP, seusia SMA, pada dasarnya sudah ada sebuah kemandirian, di mana dia ingin ada kegiatan-kegiatan untuk dirinya sendiri, ya, yang mungkin akan terdukung dengan sebuah komunitas dengan teman-teman sebaya, ya. Ketika dia mungkin di rumah juga, ketika mendapatkan kesempatan untuk berteman, mungkin dia akan juga bermain dengan mereka dan seterusnya. Nah, perbedaannya adalah di pesantren ini
lingkungannya terbatas ya, sebesar-besar pesantren mungkin 3 hektar, 5 hektar ya, pasti kalah besar sama kampung dia ya. Iya. Ya, di mana dia bisa melakukan eksplorasi itu lebih luas ya dan lebih bebas. Oleh karenanya musyrik, musyrifah ya, pihak pesantren perlu melakukan keseimbangan antara kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan kegiatan-kegiatan bebas yang terarah ya. Nah, ini adalah tantangan yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan keterbatasan interaksi terhadap keluarga. Dalam beberapa kajian kita di Tarbiyah Islamiyah ini, kita menyinggung pentingnya interaksi antara anak dengan orang tua. Ya, biarkan anak itu selalu nyaman dan selalu nyaman dengan orang tuanya. Ya, ketika dia kemudian berada di pesantren, maka kemudian menjadi terbatas interaksi tersebut. Ya. Memang dengan kemandirian, ya, terkait dengan kemandirian ingin dicapai dengan program yang ada di boarding atau pesantren. Namun bukan berarti kemandirian yang kemudian menghilangkan kehangatan berinteraksi, ya, yang menghilangkan kehangatan berinteraksi antara seorang peserta didik, santri, santriwati dengan orang tua mereka. Ya. Setelah selesai dari pendidikan di pesantren, mereka akan kembali kepada orang tua mereka. Ya. Bahkan sebagian mereka adalah unsur yang penting mungkin dalam keluarga tersebut. Ada yang istilahnya anak sematawayang, ada ya yang seperti itulah ya. Oleh karenanya keterbatasan interaksi ini juga harus diantisipasi ya oleh pesantren ya. Pertama terkait dengan jadwal komunikasi ya. Mayoritas pesantren mungkin jadwalnya ini sangat sempit atau sedikit ya. Paling Mas Pongki kalau nyantri mungkin seminggu sekali bisa nelpon, alhamdulillah. Iya. Itu pun waktunya 10. Itu pun ngantri, Mas. Ya. Oh gitu ya. Ya. Ya, dan sering kali pada jam tersebut ya entah orang tuanya sedang ada kesibukan, entah kendala sinyal, entah kadang-kadang terlewat. Maka pesantren atau musyrif dan musyrifah harus memperhatikan ini adalah sebuah hak di mana dia harus mendapatkan hal tersebut. Ketika dia kehilangan mungkin akan mempengaruhi paling tidak di pekan tersebut ya. Kegiatan belajar mengajarnya mungkin kurang semangat ya. Mungkin ada kepikiran sesuatu yang tadinya pengen disampaikan kepada orang tuanya ternyata nggak nyambung. Ya. Akhirnya terpendam juga. Ya. Termasuk hal yang dilakukan oleh sebagian pesantren adalah kunjungan keluarga. Ya, tentu masing-masing pesantren mempunyai kebijakan yang berbeda-beda di dalam hal ini, ya. Dan secara teknis pasti membutuhkan persiapan yang berbeda-beda. Tetapi kunjungan keluarga adalah merupakan salah satu yang atau dalam pandangan kami bisa mendukung. Ya. Terkadang kita merasa bahwa dengan adanya kunjungan keluarga itu menjadikan santri kurang kerasan, santri kurang mandiri. Tapi saya rasa bagaimana itu dikelola ya. Sebagian pesantren misalnya menerapkan hari kunjungan keluarga itu sebagai hari di mana ada bahkan market day dari orang tua ya. Ada ya kebersamaan bahkan antara satu keluarga dengan keluarga lain yang mungkin sudah mengenal atau bahkan ada yang kerabat, saudara dan sebagainya. Jadi bagaimana itu dikelola saja supaya interaksi dengan keluarga ini tetap terjalin, tetap terbangun dengan baik. Ya. Kemudian banyak alternatif-alternatif yang bisa dilakukan juga untuk menghadapi tantangan keterbatasan interaksi keluarga ini.
pesantren perlu membuat laporan perkembangan tentang pendidikan yang tidak hanya setengah tahun sekali, yang tidak hanya setiap semester. Ya. Ada berita-berita yang positif, ada perkembangan-perkembangan terhadap anak didik ya secara personal bisa dilaporkan kepada orang tua. Nah, baik kemudian yang terakhir ya, sebenarnya ada beberapa masalah bisa kita sambung insya Allah pada kajian yang akan datang ya Mas Pongki ya, supaya tidak terlalu panjang. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Tantangan yang berikutnya adalah kedisiplinan yang ketat. Ya. Nah itu dia tuh. Ya. Jadi tentu sangat mafhum memang sebuah lembaga pendidikan mempunyai aturan, bahkan harus mempunyai aturan. Ya betul, biar tapi teratur. Yang perlu dimengerti adalah bahwa berbeda antara kehidupan dia di tengah keluarga dengan kehidupan dia di lingkungan asrama. Ya. Ibaratnya begini Mas Pongki, ya kalau orang tua kadang-kadang terlambat pulang tentu nanya sebabnya. Kemudian kalau logis ya diterima kan begitu ya. Yeah. Kemudian mungkin keperluan keluar ya setiap keperluan yang sewajarnya ya difasilitasi saja kan gitu. Tapi kalau di lingkungan pesantren kaki kita melangkah 1 meter di garis pintu gerbang ya. Yeah. Itu sudah sebuah pelanggaran Mas ya. Dan ini tentu adalah sebuah tantangan tersendiri. Sistem kepengasuhan atau sistem keasramaan maksud saya memiliki aturan-aturan yang seperti ini. Ya. Kadang-kadang apa yang sebenarnya mubah saja, yang sebenarnya boleh-boleh saja, ya di sebagian lembaga pendidikan misalnya tidak diperkenankan karena maslahat orang banyak. Maslahat teman-temannya misalnya. Yeah. Walhasil ada kedisiplinan yang lebih ketat. Ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi suasana tentunya. Ya. Nah, bagaimana menghadapi tantangan ini? Di antara solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah bahwa kedisiplinan yang dilakukan itu seharusnya adalah kedisiplinan yang sifatnya adalah dengan pendekatan yang edukatif memang. Ya. Misalnya penjelasan tentang kenapa harus ada aturan ini, kenapa harus ada aturan itu. Ya, di sebagian lembaga pendidikan hal ini mungkin kurang mendapatkan porsi. Sosialisasi tentang aturan ini adalah sosialisasi tentang istilahnya hitam putih, bahwa ini aturannya, kalau engkau melanggar maka hukumannya mendapatkan sanksi. Melanggar Anda mendapatkan sanksi. IKOP. Kita sendiri terhadap anak kita kan juga gitu. Kita harus menjelaskan kenapa ini dilarang, ya. Apa bahayanya jika ini dilakukan, ya. Ini adalah termasuk pendekatan yang perlu dilakukan untuk memahamkan kepada mereka bahwa ada maslahat di balik aturan-aturan tersebut. Ya. Kenapa ada aturan-aturan itu? Ya karena maslahat yang lebih besar. Ya. Bahkan mungkin pada sebagian tata tertib terkadang kita harus melibatkan mereka. Ya ada aturan mungkin yang sudah menjadi panduan umum, pokok-pokok aturan yang harus dilakukan. Ada yang kadang-kadang terkait dengan tata tertib saja, misalnya kesepakatan seorang guru dan santri ya dalam masalah pembelajaran. Misalnya kalau santri yang terlambat apa konsekuensinya, kalau guru yang terlambat apa konsekuensinya, itu bisa dibicarakan dan mengikut sertakan dengan mereka misalnya. Hal tersebut kita harapkan insya Allah mengurangi rasa semakin tertekan dalam tanda kutip karena kedisiplinan yang ketat. Ya. Itu diantara tantangan-tantangan dalam keasramaan atau kehidupan berasrama. Ada beberapa
tantangan yang insya Allah kita bisa sampaikan, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Biidnillahi ta'ala. Masya Allah. Fikum barakallahu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Jadi ya, ternyata untuk menegakkan disiplin dan membekali siswa di lingkungan pesantren untuk dikembalikan suasana yang kembali rumah tangga itu menjadi sebuah PR tersendiri ya Ustaz ya. Sebuah tugas yang dan dipersiapkan dengan perencanaan yang tentunya melibatkan semua stakeholder. Iya, seperti itu ya Ustaz. Ini ada telepon yang masuk Ustaz, nanti insya Allah bisa bertanya jawab kembali tentang itu. Yang mau ada dua suasana sambil itu suasana pondok, suasana rumah itu jauh berbeda. Saya barakallahu fikum seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ini ada telepon baru, coba kita sapa dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Saleh Haji sampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, untuk pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri gitu Ustaz ya. SD, SMP maupun SMA negeri gitu, atau sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu kan porsi jam agamanya terbatas Ustadz. Iya. Cuman seminggu itu 2 jam pelajaran kalau tidak salah. 45 menit kali 2. Ya, itu kan berarti sangat kurang sekali Ustadz. Pembekalan agama ya bagi anak-anak siswa-siswa di sekolah tersebut. Gitu. Yang ditanyakan Bapak? Pertanyaannya ya, di dalam posisi kekurangan seperti ini Ustadz. Nah, bagaimana caranya sebagai orang tua melengkapi pengetahuan agama anak-anaknya supaya anak-anak kita tersebut memiliki bekal yang cukup agamanya. Ya, pertanyaan bagaimana cara melakukan kegiatan untuk melengkapi tersebut, Ustadz. Baik, Bapak. Nah, yang kedua, topik-topik apa yang esensial yang lebih diutamakan gitu, Ustadz. Ya, di dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Ya, prioritasnya prioritas. Topik-topik atau bab-bab tertentu bagi mereka seperti itu. Bab-bab tertentu, ya. Baik. Itu saja Bapak. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saleh Haji. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Jadi pertama Ustaz, pendidikan agama di sekolah yang terbatas itu sekolah negeri, langkah-langkah orang tua dalam membekali ilmu tambahan untuk anaknya itu apa saja. Dan kemudian yang kedua, tema atau topik apa saja yang menjadi prioritas bagi anak dari orang tersebut untuk membekali si anak tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhol. Ya. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan memenuhi kebutuhan siswa dalam hal agama, khususnya bagi mereka yang bersekolah di sekolah-sekolahan yang porsi agamanya itu sedikit. Pertama bahwa insya Allah dunia pendidikan menyepakati bahwa pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dalam hal ini pihak sekolah, akan tetapi pihak sekolah harus bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat. Sekalipun sekolah telah memberikan sesuatu yang dibutuhkan, tetapi kalau tidak bekerja sama dengan masyarakat dan juga keluarga, mungkin apa yang diberikan pada akhirnya kurang terdukung dan bisa saja kemudian luntur. Karenanya di dalam penyusunan kurikulum itu diharuskan melibatkan stakeholder yang salah satunya adalah tokoh masyarakat atau mungkin bagian dari komite sekolah dan sebagainya. Maka dalam penyusunan tersebut penting untuk kemudian dibahas tentang diantaranya adalah
muatan lokal, ya, atau kegiatan-kegiatan pendukung yang kaitannya dengan kurikulum, ya. Mungkin ekstrakurikuler, ya. Mungkin kegiatan pembiasaan dan seterusnya. Ya. Ya. Ini harus menjadi kerangka berpikir semua pihak. Maka sekolah manapun sesungguhnya harus melakukan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa sekolah ataupun lembaga pendidikan, ya, pasti mementingkan lulusan yang mempunyai karakter, ya. Dan karakter ini dibentuk, ya, bahkan utamanya adalah dari masalah bagaimana dia bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran agama, ya. Jadi kalau kita sebenarnya kembali ke kurikulum, ya, kembali kepada bahan-bahan ajar, maka di sana disebutkan tentang kompetensi yang harus dimiliki, bahkan kompetensi spiritual, kompetensi yang kaitannya dengan mempraktekkan agama, sikap beragama, itu adalah kompetensi yang paling penting, yang utama, ya. Nah, bagaimana itu dilakukan? Seharusnya jika kurang dari jam agama, ya, maka sekolah harus memasukkan, dan itu sudah merupakan hal yang masuk di dalam perangkat pembelajaran, memasukkan di dalam mata pelajaran masing-masing, ya. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana nilai karakter, ya, yang diajarkan bahkan pada setiap bab yang dipelajari. Dan karakter itu biasanya adalah karakter-karakter yang pertama siap untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depan, ya. Yang kedua sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, contoh jujur, ya. Contoh dapat dipercaya, ya, kreatif, ya. Contoh melakukan sesuatu dengan ikhlas dan seterusnya, ya. Nah, ini harus dilakukan dalam perangkat pembelajaran. Tapi itu ala kulli hal adalah yang terkait dengan apa yang seharusnya. Kita kemudian kembali kepada masalah yang mungkin jika tidak didapatkan, ya. Artinya ketika upaya-upaya tadi, ya, yang seharusnya ada, meskipun porsi jam pelajarannya itu sedikit, ya, tapi sesungguhnya banyak ruang untuk bisa menambah, ya. Kan kalau kita kembali kepada pencapaian atau ada program dari pemerintah itu penguatan karakter, kalau kita lihat simulasinya itu diperoleh dari berbagai kegiatan. Ada misalnya kegiatan apel pagi, di situ diberikan nasihat misalnya, kan, ya. Kemudian ada waktu-waktu di mana dari sejak datang sampai pulang itu sesungguhnya banyak ruang untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah keagamaan. Tapi kalau seandainya itu tidak ada, ya. Kalau seandainya itu tidak ada atau tidak didapatkan, ya, pada lembaga pendidikan tertentu misalnya yang mungkin lebih perhatian kepada masalah-masalah yang lain, tapi saya yakin jarang yang seperti itu sesungguhnya. Kenapa? Karena nanti efeknya orang yang jauh dari agama itu sikapnya, ya, moralnya akan bermasalah, ya, kan gitu, ya. Tapi kalau seandainya nggak ada, maka tentu kita membuat program, ya, yang pertama sesungguhnya harus dikerjasamakan dengan sekolah, ya. Saya yakin sekali ada program-program yang bisa diusulkan melalui komite, ya, melalui komite sekolah, ya, kemudian
kerjasamakan dengan sekolah. Sebagai contoh begini, bahwa orang yang sekolah itu diantara standar kompetensi lulusannya ya adalah orang yang bebas dari narkoba, katakanlah gitu. Ya, misalnya. Ya, misalnya. SK-nya, standar kompetensi. Ya. KD-nya? Kompetensi lulus. Kompeten dasarnya. Ya. Maka apa program yang dilakukan oleh sekolah? Program yang dilakukan oleh sekolah misalnya adalah terkait dengan misalnya penyampaian tentang bahaya narkoba itu ya melalui kepala sekolah, melalui wali kelas dan melalui guru-guru. Maka akan dilihat apakah itu sudah berefek positif, sudah mencapai atau tidak. Ternyata apabila alhamdulillah tercapai, ya sudah cukup, ya perlu dikembangkan. Kalau ternyata belum mencapai, bisa ada inisiatif dari komite. Komite misalnya mengusulkan kalau bisa ada program sosialisasi masalah ini bekerja sama dengan BNN misalnya. Bisa diusulkan oleh komite sekolah. Ya. Maka kemudian mungkin BNN datang, kemudian ada pembuatan satgas katakanlah ya anti narkoba misalnya di sekolah. Begitu pula komite bisa mengusulkan mohon ada kegiatan tambahan terkait dengan keagamaan. Contoh misalnya ya nggak tahu ini bulan Ramadan jadi libur nggak nih? Kalau libur orang tua kadang-kadang stres juga. Malah anaknya libur malah stres orang tuanya. Ya, misalnya komite bisa mengusulkan tolong sekolah membuat program pesantren kilat. Ya. Nanti pesantren kilat itu bisa di format terkait dengan materi-materi yang paling esensial tadi disebutkan dalam pertanyaan. Ya. Apa yang esensial misalnya? Ya. Yang esensial misalnya yang pertama adalah terkait dengan adab. Ya. Adab kepada Allah dan adab kepada sesama makhluk. Ya, dalam hal ini adalah adab-adab pergaulan. Bagaimana bahaya pergaulan bebas, ya. Bagaimana bahaya pergaulan di dunia modern yang sekarang ini sudah dipenuhi dengan teknologi yang macam-macam, ya. Kadang pengaruh teknologi juga mempengaruhi sikap, ya. Betul, seperti misalnya sifat orang sekarang atau sebagian anak misalnya generasi apa namanya, ya ini ingin sesuatu yang serba cepat, serba instan gitu. Maka kalau ada masalah pun dia ingin menyelesaikannya dengan seperti itu. Waliyadzubillah, adanya kriminal, bahkan adanya bunuh diri bisa jadi ada hubungannya dengan pengaruh teknologi tersebut. Ketika dia mendapatkan satu masalah dengan temannya atau masalah dari faktor-faktor eksternal, misalnya dia ingin menyelesaikannya dengan cepat, tapi tidak dengan cara yang benar. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah pengusulan kepada sekolah. Yang kedua adalah program yang tersendiri dari orang tua. Ya. Bagaimana program yang tersendiri dari orang tua? Ya, alhamdulillah kalau misalnya ada masjid-masjid di sekitar yang mempunyai program-program tersebut. Ya. Misalnya diniyah sore, ya kan, biasanya kan ada diniyah sore, maka lakukan, ya. Dalam hal ini tentu kita mendukung adanya, sesungguhnya adalah kalau dulu ada rohis, ya, kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, tetapi tentu kurikulum ini silahkan dilihat bahwa yang kita ajarkan di situ adalah hal-hal yang baik, ya, terkait dengan adab, terkait dengan akhlak, terkait juga dengan akidah, ya, karena akidah adalah dasar yang paling penting. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, ya, itu apabila benar-benar dipahami akan menjadikan seseorang itu berakhlak yang baik, malu kalau berbuat salah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dicatat oleh malaikat. Materi-materi itu tentu adalah materi-materi yang sangat esensial.
Jadi yang pertama adalah terkait dengan akidah. Ya. Yang kedua terkait dengan adab, yang ketiga terkait dengan ibadah. Ini untuk anak-anak usia SMP, anak-anak usia SMA, ya, yaitu yang utama dahulu. Ya. Dan dalam hal ini bagaimana diupayakan bahwa ketika kita mengikutkan mereka dalam kegiatan-kegiatan tersebut tetap dalam kontrol orang tua, ya. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Itu ideal teorinya Ustaz ya, tapi ini praktiknya kayaknya susah ini Ustaz. Kayaknya susah ini harus. Mungkin nggak Ustaz, ini ada telepon masuk ya? Coba teman ada telepon masuk. Oke, kita sapa dulu ya. Dari Umu Yodi di Pekanbaru biasanya ya, di Pekanbaru Riau ya. Coba kita sapa dulu. Nah, pengen nanya sebenarnya tadi, kesambungan yang tadi, tapi ada telepon, kita tunda dulu. Kita sapa Umu Yodi dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan disampaikan pertanyaannya, Bu. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, anak-anak mondok. Jadi setiap kami menjemput atau pergi membesuk anak-anak di pondok, itu ustadz-ustadznya selalu bilang anaknya rajin, pintar, pokoknya Masya Allah suka membantu adik-adiknya gitu Ustaz. Jadi setelah pulang ke rumah itu Ustaz biasanya sering berantem sama adiknya. Cuma perkara misalnya siapa yang giliran nyapu rumah, siapa. Halo Ibu ya, putus Bu. Diulang Jadi, di rumah tadi. Halo, Ibu Umu Yodi, bisa bergeser sedikit lokasinya Bu, agak putus-putus Ibu. Geser lokasi mungkin sedikit. Diulang lagi ya? Ya boleh sedikit di tengah-tengah tadi. Iya, di rumah berantem sama adik-adiknya atau kakak-kakaknya tadi. Ya. Kalau di rumah sering berantem sama adiknya. Misalnya siapa yang giliran nyapu, siapa yang giliran cuci piring. Jadi kayaknya cuek sekali Ustaz. Kami jadi mikir itu di mana letaknya waktu Ustaz-Ustaznya yang bilang anaknya Masya Allah, rajin, pinter gitu Ustaz. Kayaknya kami nggak menemukannya di rumah Ustaz. No gitu ya. Baik. Itu Ustaz pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih sudah ditapat insyaallah ya. Assalamualaikum. Afwan, ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, ini ada pertanyaan tentang orang tua yang bingung. Kalau di sekolah anaknya pinter, Masya Allah gitu ya, tapi begitu sampai rumah kok malah berantem. Disuruh nyapu aja rebutan, rebutan untuk menghindar. Tafadhol Ustaz, ini bagaimana ini? Wah benar-benar nih, real life, kehidupan nyata. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Sebagaimana tadi di mukaddimah kita menyebutkan tentang problem adaptasi, ya. Begitu pula adaptasi sebaliknya, ya. Ketika dia di pesantren, kemudian dia ke rumah, ya. Kenapa? Karena di rumah mungkin hari pertama, hari kedua dia masih terbawa oleh pembiasaan pesantren yang no problem, sudah bagus, alhamdulillah. Memang sudah ada tukang sapunya. Mungkin kita husnuzon bahwa pengaruh dari pembiasaan di pesantren itu ada pada diri putra ibu misalnya, ya, alhamdulillah. Namun ketika kemudian dia sudah di keluarga kan memang seringkali berbeda, ya. Maksudnya gini, contoh misalnya dia perasaannya kan memang sudah berbeda. Ketika di pesantren itu saya memang sudah harus siap taat aturan, ya. Ketika saya pulang itu saya pulang liburan kan gitu. Iya, harus santai, maksudnya istirahat. Bahwa saya ini pengen berlibur, saya ini pengen senang, saya ini pengen santai. Kalau di pesantren nggak ada tempat privasi, sekarang saya ada tempat privasi. Iya, ada kamar. Kalau di pesantren mau mainan nggak bisa, sekarang ada mainan dan sebagainya. Iya.
Ya. Jadi itu adalah sesungguhnya juga merupakan problem yang terkait dengan lingkungan yang baru dalam tanda kutip ya. Iya. Meskipun itu adalah lingkungan sesungguhnya. Ya. Jadi kita perlu melihat yang pertama adalah apa pemicunya. Ya. Jadi pemicu berantem. Berantem itu tidak selalu berkonotasi negatif ya. Karena bagi perkembangan tertentu, yaitu adalah secara psikologis dia sedang melakukan proses di dalam hatinya, dia bagaimana memegangi sebuah pendapat, ya, bagaimana dia mempertahankan pendapatnya, itu tidak selalu mengalah, kan gitu, ya. Kan itu nanti juga dibutuhkan ya di masa datang, bahwa ketika dia memegangi sebuah kebenaran, dia harus pegangi nantinya, kan gitu. Ya. Nah, jadi tidak selalu berkonotasi negatif. Jadi yang pertama ya tentu kita coba mengenali tentang pemicunya ya. Ya. Apa sih sesungguhnya yang membuat keributan itu, misalnya peraturan yang tidak jelas, misal ya. Ya. Apa peraturan yang tidak jelas itu, bahwa ketika di rumah ada kok waktu untuk bisa memakai HP misalnya, gadget misalnya, tetapi pembagian antara kakak dan adik misalnya tidak jelas, ya. Soal waktunya, ya, soal durasinya, ya, dan seterusnya. Itu mungkin akan menjadi sebuah pemicu kemudian rebutan misalnya, ya kan? Yeah. Jadi yang pertama pemicu ini harus diketahui. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita melatih atau membiasakan pengelolaan terhadap emosi. Kita memang harus hadir. Kalau tadi kita juga berbicara tentang mentoring, maka orang tua kan juga sebagai mentor di rumah kan tentunya. Ya. Dia mencoba menyelesaikan. Dan ini juga termasuk insya Allah kita coba sampaikan di pekan depan tentang bagaimana bahwa konflik itu di mana-mana terjadi. Ya. Di pondok pasti ada konfliknya, ya kan? Kemudian di rumah dengan adik-adiknya itu ya pasti berkonflik juga gitu, pasti ada gitu. Bagaimana konflik itu juga diupayakan sebagai bagian dari pembelajaran saja. Kadang kita malas aja kan, kadang orang tua malas. Kalau ada konflik kakak adik ini ya mungkin kita langsung bersuara keras atau langsung kita menangkan adiknya gitu kan, atau langsung kita ambil mainannya gitu. Kadang-kadang begitu. Ya. Padahal kita harus datang ya. Kalau dilihat saja, kalau kira-kira mereka bisa menyelesaikan sendiri, biar selesaikan sendiri. Itu mereka sedang belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Oh gitu ya. Ya kita yang harus sabar telinganya. Ya memang. Ya. Tapi kalau ternyata perlu kehadiran kita, maka kita juga harus hadir tidak sebagai pembela salah satu pihak. Ya. Kita harus hadir memposisikan sebagai orang yang ingin menyelesaikan. Kadang mungkin dalam hal ini adiknya yang salah, kadang kakaknya yang salah, perlu ditanya ada apa tadi, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian coba saja diberikan solusi yang benar, atau solusi yang bisa jadi di antara mereka juga win-win solution gitu ya. Ya. Nah itu termasuk adalah sebuah cara untuk meningkatkan kemampuan bersosial dan hidup dengan yang lainnya. Ya kan masalahnya rebutan itu kan dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri kan. Keinginannya, iya. Ya keinginan, artinya dia hanya mementingkan keinginan dirinya sendiri. Biasanya rebutan itu kan begitu ya. Iya. Nah, kalau tadi di hal yang pertama kita sebut bahwa itu kadang-kadang positif, maka kadang-kadang juga maksudnya ada porsinya di mana kita juga melatih mereka untuk bersosial ya. Kalau bisa berbagi ya berbagi dan seterusnya. Jadi Wallahu taala alam, bukan berarti apa yang dikatakan oleh Ustadz itu salah,
Cuma mungkin ada hal-hal yang perlu dilengkapi, termasuk ketika dia di pesantren. Karena ada begini, ada anak yang sifatnya di pesantren dia mungkin nggak banyak bergaul. Iya, diem aja ya, ngalah Dia tidak terus banyak ya, konflik. ngalah Ya, gitu. dia Iya tidak dia. banyak konflik. Ya, Iya. artinya dia tidak banyak bersentuhan dengan orang. Dia misal ini contoh ya, Iya. bahwa anak itu rajin ya, misalnya ke kelas, rajin ke masjid gitu. Tapi tidak banyak gesekan, tidak banyak bermain dengan yang lain. Maka berarti di situ sosialnya kan kurang. Ya. Iya. Ketika berkonflik itu biasanya kemudian emosinya meledak atau emosinya menjadi didahulukan dan seterusnya. Wallahu taala. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi orang tua itu berusaha menjadi hakim. Jadi, apakah di dalam rumah sudah ada deal dulu kepada anak ketika mau dibawa? Ya, hari ini kita pulang ke rumah, tapi aturannya gini. Jadi begitu boleh nggak, Ustaz? Ya, Jadi, saya pernah menyampaikan itu, Mas Pongkian di sini bahwa sosialisasi aturan itu kan penting. Ya. iya, Kalau langsung dengan bahasa seperti itu juga mungkin tidak pas buat anak ya kan. Tetapi bagaimana ya disampaikan sambil santai bahwa kamu di rumah kegiatannya Tidak diatur, berubah. gimana, ada Iya. rencana nggak kamu kegiatan di rumah misalnya, dimulai misalnya dengan pertanyaan seperti itu ya. iya. Tidak langsung kemudian kita memulai dengan kamu masuk lingkungan baru aturannya begini, tidak. Oh gitu ya. Ditanya kepada anak itu sendiri ya, punya rencana apa liburan ini di rumah gitu ya, Ustaz ya. Nah, sekiranya rencananya kurang baik, diarahkan ke arah yang lebih baik, begitu, Ustaz ya. Begitu. Ya, pasti dia sudah punya rencana. Ada mungkin 1-2 Oh, yang iya. tidak punya rencana ya. Iya. Berarti dibuatkan rencana. Iya. Rencananya tidur belanjang, subuh bablas. Ya, Itu tuh kelakuan sudah tuh. biasa. Kayak anak saya. Insya Allah 3 hari 4 hari mungkin kalau dia liburan 2 minggu, 3 hari 4 hari sudah bosan itu dengan tidur itu. Iya, biasanya gitu. Mudah-mudahan. Tidak ingin ada kegiatan insya Iya Allah. Ya. dong, bener. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah seperti itu, Ustaz ya. Jadi tadi MCR udah ngatakan bilang 5 menit, masih bukan 8 menit ya. Barakallahu fikum. Coba kita bertanya satu pertanyaan lagi, bisa boleh ya? Dari Andika, Ustaz, di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara Ustaz agar lebih cepat menghafal dan agar ilmu lebih cepat masuk di dalam diri kita? Misalnya ketika kita belajar bahasa asing, bahasa Arab misalnya. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan, Ustaz, gitu. Ya, 3 menit. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, selalu kita katakan bahwasanya awalul ilmi an-niyah, ya, bahwasanya ilmu itu ya niatnya pertama sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu. Adapun terkait dengan thariqah ya, tahfidz ya, atau thariqah menghafal Bahasa apapun itu ya, maka jelas para ulama menyebutkan bahwa hafalan itu memang diulang-ulang. Ya. Oh, iya. Hafalan itu memang diulang-ulang dan dijaga. Maka ada satu metode misalnya terkait dengan menghafal yang baru ya, memurajaah yang lama misalnya, itu sudah menjadi sebuah sistem tersendiri. Nah, dalam hal ini banyak orang mempunyai cara ya. Ada misalnya thariqah yang disebut dengan thariqah Khamsiniyah misalnya. Iya. Menghafal Al-Quran misalnya. Iya. Apa thariqah Khamsiniyah itu ya, intinya adalah dia setiap selesai sholat membaca lembar Al-Quran mushaf itu 10 kali, Mas Wongki. Iya. Oh, Masya Allah. Ya, itu kan cara ya. Iya. Cara bagaimana banyak ikror ya. Iya. Supaya Bahwa kuat. kan orang itu punya waktu berbeda-beda. Betul. Ya. Untuk orang-orang di rumah misalnya yang istilahnya tidak sekolah ya, tidak sekolah, Mas Pongki ini. Iya. Iya. Tidak sekolah misalnya. Iya. Kan dia ada waktu luang itu justru mungkin adalah waktu sholat. Ya. Nah, oh iya betul. Jadi setiap habis sholat misalnya dia membaca Al-Quran. Sebanyak 1 lembar saja, benar-benar dibaca.
tetapi diulangi sampai 10 kali. Apabila dia mampu melakukan itu dalam satu hari, maka dia akan melakukan berapa? 50 kali. Ya. Ya, Masya Allah. Dalam satu hari. Ya. Berarti dia mengulang-ulang ayat yang sama dalam satu hari itu 50 kali. Itu ya anak saya mengikuti sebagian cara saja sebagai salah satu contoh ya. Oh gitu ya, iya. Ternyata itu bagi sebagian orang efektif ya untuk cepat menghafal. Ya. Kemudian kata para ulama termasuk kalau kita buka ada ya mutun ilmiah ya matan ilmu itu di situ dinasihatkan yang pertama adalah tikror ya itu tadi mengulang-ulang. Yang kedua jangan banyak-banyak ya. Kalau satu lembar ternyata tadi kebanyakan ya jangan satu lembar. Oh ya, gitu. Setengah. Ya, tergantung satu halaman. kemampuan kita. Halaman ya. Ya. Karena melakukan hafalan terhadap satu teks ya yang sedikit tapi kuat itu lebih baik daripada yang banyak tapi tidak kuat kan jelas itu salah satu kaidahnya ya. Ya, jadi berapa banyak dia bisa hafal ya dengan kuat itulah yang dia lakukan ya. Maka para ulama mengatakan ya, antaranya adalah tidak tergesa-gesa ya ingin sampai langsung misalnya hari ini misalnya 1 juz gitu ya itu mungkin bisa berlaku pada orang yang punya kemampuan tapi keumuman orang ya tidak bisa ya keumuman orang ya kebanyakan orang ya dia harus dengan porsi yang dia mampu ya. Ketika dia membaca tadi dia benar-benar membaca dia tidak langsung menghafal tapi dia lihat tulisannya ya dia baca sampai 10 kali sehingga sampai dia hafal ternyata ujung ayatnya di sini ya bahkan sebagian orang sampai hafal ayatnya pada baris berapa itu diantaranya karena cara tersebut yaitu mungkin salah satu saja metode untuk menguatkan hafalan. Kemudian bahasa Arab juga berbeda-beda. Ada bahasa Arab yang sifatnya kaitannya dengan hafalan qawaid ya. Ada yang mungkin percakapan lebih banyak mempraktekkan daripada menghafal qawaid. Tergantung tujuannya. Apakah dia mau mempelajari struktur bahasa Arab atau dia ingin belajar bahasa Arab yang conversation muhadasah percakapan misalnya. Iya, paham. Berbeda-beda metodenya ya. Kalau percakapan banyak latihan dengan pasangan begitu ya, Ustaz, dengan ada lawan bicaranya ya, Ustaz ya. Ya begitu, barakallahu fikum Ustaz ya, jadi memang metodenya berbeda-beda. Barakallahu fikum Ustaz atas tips-tipsnya dan semua nasihat yang sudah antum sampaikan pada hari ini dan juga solusi-solusi bagi yang bertanya Muyodi dan kemudian Bapak Saleh Haji, semoga bisa dipahami bahwa memang inilah seluk-beluk kita mendidik anak-anak kita di dalam pendidikan di yang heterogen ya Ustaz ya, heterogen ya, bermacam-macam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz, insyaallah boleh kami tutup acaranya Ustaz kali ini? Alhamdulillah, insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Pemirsa Fatwa TV, sore ini selesai, sudah rampung. Semoga Allah menyambung kita lagi di pekan depan atau pekan depannya atau pengenakannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan dengan Ustaz yang sama, acara yang sama, di waktu yang sama, insyaallah. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau lazar. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan